Ada apa dengan Ditreskrimsus Polda Lampung? Mengapa kasus penyelenggaraan SMA Siger belum menemukan tersangka? Sedangkan EF, anggota DPRD Tubaba dari Partai Demokrat, telah Ditreskrimsus tetapkan sebagai tersangka penggunaan ijazah paket C palsu. Kasus SMA Siger dan kasus ijazah paket C palsu anggota DPRD Tubaba ini merupakan dua skandal ataupun dua laporan polisi yang berbeda. Namun indikasi pelanggaran dalam kasus ini sama-sama perihal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bertanda tangan sah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Tapi mengapa kasus ijazah palsu yang berada di Kabupaten Tubaba itu lebih cepat menemu tersangka? Padahal kasus SMA Siger lebih dulu masuk penyelidikan di Treskrimsus Polda Lampung pada rentang akhir Oktober dan awal November 2025. Lokasinya pun tergolong dekat dengan Mapolda. Kasus ijazah paket C palsu EF sendiri baru naik ke penyelidikan pada tanggal 12 Januari. Melansir dari liputan6.com, setelah Ditreskrimsus menerima LP pada 20 November 2025. Selain itu, ancaman pidana dalam kasus SMA Siger sendiri jauh lebih tinggi. Satuan Penyelenggaraan Pendidikan tanpa izin resmi pemerintah bisa terpidana 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Sedangkan untuk kasus ijazah ini hanya terpidana 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Keanehan lain dalam skandal SMA Siger ialah saat melaporkan kasus pelanggaran perizinan sekolah tersebut, Polda Lampung tidak memberikan laporan polisi, melainkan menyerahkan lembaran dumas yang diketik oleh anggotanya di dalam ruangan Tipider. Abdullah Sani sempat protes ke unit Propam Polda Lampung terkait laporan polisinya yang justru berbuah dumas. Namun anggota Propam yang kala itu berada di ruangan mengatakan, dokumen dumas yang Abdullah Sani terima dari pihak Ditreskrimsus merupakan hal yang wajar mengingat kasus SMA Siger tergolong lex spesialis. Akan tetapi, apa bedanya dengan kasus ijazah paket C palsu yang EF gunakan untuk mengikuti kontestasi pemilu tersebut? Kasus ini sama-sama terindikasi pelanggaran Undang-Undang Sisdiknas dan Ditreskrimsus yang melakukan penyelidikan serta penyidikan. SMA Siger pun lebih dulu masuk tahap penyelidikan, tapi justru seperti tersendat. Apakah karena ada wali kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sebagai penggagas SMA Siger, maka belum juga menemukan tersangka, meski Unit 3 Subdit 4 Tipiter telah memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, saudari kembar Eva Dwiana yang menjabat Kadisdikbud Kota Bandar Lampung telah masuk laporan Polda Lampung atas tuduhan identitas palsu yang diduga untuk menjadi CPNS pada tahun 2008. Kasusnya tidak lagi terdengar, bahkan sampai Eka Afriana rangkap jabatan serta menyelenggarakan SMA Siger sebagai pembina dan pendirinya. Disinyalir, kasus SMA Siger pun akan bernasib sama karena sejauh ini sampai Yayasan Siger Prakarsa Bunda yang menaungi sekolah tersebut menerima dana hibah pun belum ada penetapan tersangka. Parahnya, penerimaan dana hibah ratusan juta dari APBD Pemkot ke rekening yayasan tersebut ternyata terindikasi melanggar Permendagri nomor 14 tahun 2016 yang bisa berakibat tipikor. Yang tak kalah memprihatinkan, penanganan kasus SMA Siger oleh Polda Lampung yang tak kunjung masuk penetapan tersangka ini akan menimbulkan preseden penelantaran anak. 6 bulan anak-anak SMA Siger bersekolah tanpa jaminan hukum terdaftar Dapodik dan menerima NISN. Tapi mengapa Polda lebih cepat menangani kasus di Tubaba dibanding di kota Bandar Lampung yang terindikasi mengorbankan masa depan anak? Redaksi sendiri sudah pernah mencoba mengkonfirmasi ke Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, namun tidak pernah ada konfirmasi. Apakah hukum benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Atau ada sesuatu yang belum kita ketahui? Kami tidak menuduh, kami hanya bertanya, dan pertanyaan ini akan terus kami suarakan sampai terang menderang.